Jadi aku tadi buka lagi bukunya The Five Gospels ya, mengenai Matius ini ya. Ternyata itu bukan perkataan Yesus. Saya berikan jabaran sedikit. Buku The Five Gospels ini atau The Jesus Seminar ya, para penulis-penulisnya terdiri dari 73 sarjana-sarjana teologi. Bukan orang biasa ya, mereka sarjana-sarjana teologi dari sekolah tinggi teologi kekristenan di Amerika dan Eropa. Mereka mau mencari tahu di dalam gospel itu apakah benar semuanya dari Yesus atau bukan. Di dalam kesimpulan mereka 18,23%, kita genapi lah biar gampang saya nyebutnya, 20% benar perkataan Yesus. Sisanya 80 bukan perkataan Yesus, tetapi pengarang-pengarang gospel menyematkannya ke lisan Yesus. Contoh tadi sudah saya bawakan, Lukas 24 nomor punggung 44 sampai 46. Yesus nggak pernah bilang begitu, tetapi oleh Lukas dikatakan itu firman-Nya Yesus ya. Ini sebuah kebohongan besar dari pengarang-pengarang gospel. Harusnya kita menjawab bahwasannya jangankan hanya sebuah hadis, Al-Quran pun juga menuliskan tentang nabi-nabi yang sama di dalam kitab tanah. Karena kan Islam itu adalah satu kesatuan benang merah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, khataman nabiin, penutup para nabi dan rasul. Itu perintahnya sama, mengesahkan Allah. Syariatnya yang berbeda berdasarkan zamannya masing-masing, kaumnya masing-masing. Ada syariat yang hanya dikhususkan untuk sebuah kaum tertentu, contohnya Yahudi ya. Bahkan Yesus pun hanya mencari domba yang hilang dari Bani Israel, bukan bani lainnya. Nah, kesimpulannya, kalau ada kemiripan bukan berarti mencontek, memang satu benang merah tadi ya. Jadi walaupun itu tadi saya buka lagi bukunya The Five Gospel, bukan perkataan Yesus. Artinya apa? Ajaran ini dari misalnya yang terdekat Nabi Ibrahim kepada putra-putra beliau Ismail dan Ishak, itu diajarkan itu tentang apa yang tertuang atau termaktub di dalam Matius 25, 41, 42 dengan hadis qudsi. Jadi Allah nggak pernah berubah. Ketika di zaman Ibrahim mengatakan kau harus berbuat baik, bersedekah, melakukan amal ibadah baik, itu terus menerus, Allah tidak berubah. Jadi dimunculkan lagi, justru malah aneh kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendapatkan hal seperti itu dari Allah melalui hadis qudsi tadi ya. Artinya apa? Kesatuan ini tetap sama. Jadi kalaupun sama, patokannya apa? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Tetapi sama ini berarti nyontek? Belum tentu. Semua nabi-nabi difitnah dengan keji, berperilaku buruk, bermoral bejat. Al-Quran merubahnya. Ketika Yesus dibilang anak mamzer, anak hasil zina, maminya seorang pezina, Al-Quran membela bahwa Yesus dan maminya adalah orang-orang suci. Bahkan satu-satunya surat dalam nama perempuan di dalam Al-Quran surat Maryam. Jadi nggak apa-apa, kita memang harus mengatakan seperti itu. Kalau ada kesamaan, ya memang satu garis dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan berarti sama kemudian mencontek. Kita buktikan kekuatan hadis qudsi kategori yang paling tinggi dari hadis. Sementara kekuatan Matiusmu ternyata bukan perkataan Yesus. Mana buktinya? The Five Gospel. Saya sampai baca buku, saya hafal, tapi saya untuk meyakinkan buka buku lagi tuh The Five Gospel. Jadi gitu teman-teman, kalau ada pertanyaan Islam dijawab dulu, jangan nggak dijawab makanya dia ngeyel-ngeyel. Berarti nyontek ya, berarti nyontek. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, silakan dikoreksi. Silakan teman-teman, standby. Penjelasan Pak Ustadz Tunggul top, Kang Acong gitu. Betul itu yang harus dijawab gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lihat di dalam Matius 25:41 yang dia bawakan itu, misalkan
Coba dibuka TB, AYT, TL, BIS, TSI, MLT, Seleber, dan agak lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di catatan full life ya itu nubuat. Terus yang di bawahnya itu tentang pemberontakan iblis melawan Allah. Coba dibuka. Nah, apakah dalam hadis yang tadi Pak Ustadz Tunggul jelaskan itu tentang itu? Tidak. Betul ya Ustadz Tunggul ya? Iya betul. Nah, jadi jangan pernah takut teman-teman kalau kita dibilang Al-Quran nyontek, hadis nyontek. Oh, enggak. Kita bisa membuktikan kebenaran mutlak itu dari Al-Quran. Dan hadis pun kita bisa mempertanggungjawabkan. Tidak pernah ada keilmuan untuk memverifikasi dan mengklarifikasi peristiwa atau ucapan seseorang yang jauh di luar zaman kita. Para perawi-perawi hadis itu kan tidak hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi bukan berarti mereka tidak punya metode. Metode hadis itu luar biasa, dikagumi bahkan oleh para teolog-teolog kekristenan di Barat. Nggak punya kita nih yang seperti ilmu hadis kayak para ulama-ulama hadis Islam. Lalu ya kemudian yang kedua, kita bisa uji kekuatan dari apa yang mereka sampaikan ternyata hanya kutipan-kutipan yang tidak punya dasar, cuma disemat-sematkan seolah-olah Yesus yang berkata demikian, berkata begitu. Lanjut. Hanya di TB aja yang merah, Ustaz. Yang lainnya hitam tulisannya. Disapa dulu ini Bang Yan, ada tamu kita. Oh iya, silakan. Ada tamu. Silakan. Sorry kebanyakan.